Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Maulana Rashid. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010028. Jadi, hadir saya sini untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Generatif AI. Jadi, dari di sini yang pertama kita lihat soal yang ada, yaitu dari soal P1 yang A. Jelaskan demonstrasi dari cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Berikut dengan linknya juga. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan pembuatan dari teks dengan RNN. Jadi dengan soal tadi, RNN itu apa sih? Jadi RNN itu adalah Recurrent Neutral Networks. Jadi ini tuh ini merupakan salah satu jenis arsitektur data network yang dirancang untuk mengolah data secara berurutan atau sequence seperti teks dengan memanfaatkan konsep memori atau state dari input sebelumnya. Jadi beda dengan model straightforward, RNN tuh biasanya buat memproses data secara bertahap dari satu elemen ke elemen berikutnya. Uh, Sambil mempertahankan informasi konteks yang telah dipelajari. Jadi dia tuh jadi mampu untuk memahami hubungan antar urutan gitu. Jadi dalam konteks generation untuk tutorial di TensorFlow ini, jadi RNN itu digunakan buat mempelajari pola karakter dalam teks yang memprediksi karakter berikutnya gitu berdasarkan untuk urutan karakter sebelumnya itu jadi ngulang terus secara terus menerus hingga menghasilkan teks baru yang menyerupai data latihannya. Jadi di sini dijelaskan diberikan urutan karakter dari data ini, itu Shakespeare latih model untuk memprediksi karakter berikutnya dalam urutan urutan teks yang lebih panjang dapat dihasilkan dengan memanggil model berulang kali. Tuh. Ini tutorial. Jadi dia tuh cuma belajar pola huruf demi huruf dari teks yang dikasih, yang dimana nanti dia tuh melengkapi kalimat tersebut. Jadi cara kerjanya kurang lebih uh, processing teks jadi angka gitu. Karena dia tuh neural network itu cuma paham angka, semua karakter unik di teks. Jadi seperti huruf, spasi, tanda baca. Di mapping jadi ID angka, nanti pas keluar juga di convert balik dari angka ke karakter gitu. Seperti karakter di sini. Ini adalah contoh output ketika model dalam tutorial ini dilatih selama 30 efforts. Dan dimulai dengan prompt Q. Ini outputnya. Sementara beberapa kalimatnya gramatikal, sebagian besar tidak masuk akal. Jadi model belum mempelajari arti kata-kata, tapi mempertimbangkan. Model berbasis karakter. Saat pelatihan dimulai, model tidak tahu bagaimana mengeja kata bahasa Inggris atau kata-kata itu bahkan merupakan unit teks. Jadi di sini di part ini model tuh belum bisa dia buat tahu teks-teks itu berupa apa, dan jadinya kayak teksnya kita lihat jadi kayak seperti berantakan gitu ya, nggak beraturan lah, jadi aneh-aneh.
Terus struktur keluarannya menyerupai permainan. Blok teks umumnya dimulai dengan nama pembicara dan semua huruf kapital mirip dengan kumpulan data. Seperti ditunjukkan, model dilatih pada kumpulan teks kecil masing-masing 100 karakter dan masih mampu menghasilkan urutan teks yang lebih panjang dan dengan struktur yang koheren. Jadi dia tuh kayak bikin pasangan input target gitu. Bagian paling khas dari model ini gitu ya. Terus dipotong jadi sequence dengan panjang tertentu. Terus targetnya itu sequence yang sama tapi digeser. Satu karakter di depan jadi kalau inputnya halo, targetnya adalah halo. Karena hanya ntar nggak ada. Tapi dia nanti mau bisa memprediksi bahwa itu nanti halo. Gitu. Jadi model ini tuh kayak latihan buat debak gitu. Karakter apa yang paling karakter apa yang paling mungkin muncul setelah ini. Seperti kayak pergi, mungkin kita akan PERG. Nah, nanti gimana sih dia bisa uh, memprediksi bahwa itu tuh sebenarnya kurang ada i-nya. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat mempersiapkan impor TensorFlow pakai Python ya. Terus yang unduh data dari Shakespeare, ya dia akan mengunduh dari storage itu. Lalu dia akan baca datanya, pertama lihat di teks, ini kodingannya ya. Of text, sekian karakter lah, lumayan banyak. Ini hasil print-printannya. Proses teks, vektor teks sebelum pelatihan, Anda perlu mengubah string menjadi representasi numerik. Lapisan TF Crash Layers, string lookup, dapat mengubah setiap karakter menjadi ID numerik. Itu hanya perlu teks untuk dipecah menjadi token terlebih dahulu. Ada pecah nih. Dia akan jadi seperti ini. B, A, B, B, C, C, B, D, B, E, B, F, B, G. Masuk vocabulary. Dia akan karena tujuan tutorial ini adalah menghasilkan teks, kita juga membalikan representasi ini dan memberikan string yang dapat dibaca manusia. Darinya untuk ini, Anda dapat menggunakan TF Crash Layers, string lookup, invert true. Nah, lapisan ini memulihkan karakter dari vector ID dan mengambilkan sebagai karakter. Ya, mengingat karakter atau urutan karakter apa karakternya berikutnya yang paling mungkin. Ini adalah tugas yang ada latih untuk dilakukan oleh model. Input ke model menjadi urutan karakter yang seperti kayak tadi saya bilang. Jadi dia akan mengira-ngira karakter apa yang selanjutnya akan ada gitu. Apapun kalimatnya. Mungkin seperti tensor. Nah, dia akan gimana caranya dia memprediksi bahwa itu tuh nanti kurang gitu. Tensor kan. Nah, nanti dia akan memprediksi itu bahwa itu tensor. Kayak flow. Harus ada W kan? Nah, harus flow. Nah, model itu bekerja seperti itu. Jadi dilatih untuk memprediksi output karakter berikut pada setiap langkah waktu. Karena RNN mempertahankan status internal yang bergantung pada elemen yang terlihat sebelumnya. Mengingat sebuah karakter
yang dihitung hingga saat ini, apa karakter selanjutnya. Membuat contoh target pelatihan. Itu bagi teks menjadi contoh urutan, setiap urutan input akan berisi karakter sequence length dari teks. Untuk setiap urutan input, target sesuai berisi panjang teks yang sama, kecuali bergeser pada karakter kanan. Jadi pecahkan menjadi potongan. Misalnya katakan sequence length itu adalah 4 dan teks kita adalah halo. Nah, iya. Urutan input akan menjadi neraka dan urutan target adalah elo. Ya ini mungkin agak ngawur karena saya convert ke bahasa Indonesia. Tapi ya nanti halo, tapi urutan targetnya ada elo. Alo ya, alo. Karena ini akan hilang nih haknya. Alo. Untuk melakukan pertama-tama menggunakan fungsi dataset from tensor slice untuk mengubah vektor teks menjadi aliran indeks. Untuk pelatihan, Anda melakukan kumpulan data, input label pasangan di mana input dan label adalah urutan. Pada setiap langkah waktu, inputnya adalah karakter saat ini, dan labelnya ada karakter berikutnya. Ini fungsi untuk bagaimana sebagai input menggunakan dan menggesernya untuk mengenerasikan input dan label untuk setiap langkah waktu. TensorFlow. TensorFlow. Nah ini akan ada yang hilang karena input list targetnya adalah TensorFlow. TensorFlow dan ini TensorFlow. Ya kan? Huruf depan dan huruf belakangnya hilang. Sesuai target yang bakal di input. Ini base pelatihannya. Gunakan TF-data untuk bagi teks menjadi urutan yang dapat diatur. Namun, sebelum membagikan data ini ke dalam model, Anda perlu mengacak data dan mengemasnya ke dalam kumpulan. Ini model-model yang akan bakal digunain ya. Buat nanti dia akan membuat layer dan model baru melalui subkelas. Masing-masing kelasnya. Nah, untuk setiap karakter, mudah mencari penyempatan, menjalankan GRU satu langkah dengan penyempatan sebagai input dan menerapkan lapisan pada untuk menghasilkan log yang memprediksi kemungkinan log karakter berikutnya. Dan ini ada alur-alur flowchartnya. Model yang baru diinisiasikan. Model yang baru diinisiasi tidak boleh terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Log keluaran semuanya harus memiliki kebesaran yang sama untuk mengonfirmasi hal ini. Tanpa memeriksa bahwa eksponensial kerugian rata-rata kira-kira sudah sama dengan ukuran kosakata, kerugian yang jauh lebih tinggi berarti model yakin akan jawaban yang salah dan inisiasi dengan dulu. Jadi ini ya harus benar-benar di evaluasi terus, evaluasi lagi. Karena model ini akan dalam artian mungkin ketika langsung digunakan nanti hasilnya bakal tidak benar gitu. Jadi harus benar-benar perjawabannya harus benar-benar diulang-ulang. Ya, ini proses epoch.
Dan ini adalah cara paling sederhana untuk mengartikan teks model ini dengan menjalankannya dalam satu lingkaran dan melacak status internal model saat Anda menjalankannya. Nah, tadi model-model multinomial, 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 multinomial. Jadi setiap kali Anda memanggil model, Anda mengirimkan beberapa teks dan status internal. Model mengembalikan prediksi untuk karakter berikutnya dan status barunya. Berikan prediksi dan status kembali untuk menjalankan pembuatan teks. Ini kode prediksinya ya. One step model. Jalankan dalam satu lingkaran untuk mengartikan beberapa teks. Lihat teks yang dihasilkan. Anda melihat model, tahu kapan harus menggunakan huruf besar, membuat paragraf dan meniru kosakata penulisan seperti Shakespeare dengan jumlah tanding epoch yang sedikit, belum belajar menggunakan atau membentuk kalimat yang runtut. Ini output yang tadi akan udah diolah. Hal termudah yang Anda dapat lakukan untuk meningkatkan hasil dengan melatihnya lebih lama, coba epoch 30 yang dia akan melatihnya lebih lama dan akan membutuhkan waktu. Lalu kita bisa bereksperimen dengan string awal yang berbeda. Coba tambahin lapisan RNN untuk ikatin akurasi model atau sesuaikan parameter suhu untuk menghasilkan prediksi yang lebih atau kurang acak. Jadi kalau misalnya modelnya mau hasilin teks yang lebih cepat, hal yang paling mudah itu kita ngelompokin pembuatan teks dalam contoh di bawah. Ini oleh menghasilkan 5 output dalam waktu yang hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu atau di atas. Apa contohnya? Nah, jadi tuh sebentar tuh ini tuh arsitektur modern itu ada 3 lapis, yaitu embedding layer buat ubah ada karakter jadi vektor, lalu GRU itu varian dari NN yang bisa ingat konteks yang dari karakter-karakter sebelumnya. Terus terakhir ada dense layer juga, itu yang ngeluarin probabilitas tiap karakter di vocabulary buat jadi karakter sebelumnya berikutnya. Lalu nih, jadi ya dari proses-proses generate ini ya, kayak setelah dilatih semuanya, modelnya dikasih satu string awal, itu seed, terus dia diprediksi karakter berikutnya satu secara berulang. Karakter baru yang diprediksi eh, dijadiin input lagi buat prediksi karakter selanjutnya. Jadi kayak gitu terus sampai sepanjang yang diinginkan. Ada juga parameter temperatur yang ngatur seberapa berani atau random hasil prediksinya. Jadi makin rendah, makin aman atau predictable. Uh, Lalu makin tinggi, makin variatif yang bisa aneh. Kalau makin tinggi, makin variatif, tapi bisa juga jadi aneh. Gitu. Jadi yang menarik dari pendekatan ini, modelnya nggak pernah diajarin kosakata atau tata bahasa secara eksplisit. Jadi semua pola itu kapan pakai spasi, terus kapan pakai tanda kutip atau pakai tanda kutip atau gaya penulisan ala-ala dialog Shakespeare gitu.
dipelajari sendiri cuma dari ngelihat urutan karakter gitu, berulang-ulang. Makanya walaupun hasilnya kadang eh, ada kata yang nggak nyata gitu ya dari hasil-hasil yang mungkin kita lihat dari tadi dari sebelumnya, tapi strukturnya tuh tetap kerasa mirip naskah drama gitu. Kayak ya ini Romeo versus Nurse Miranda. Jadi about every character lah. Tapi dia lumayan menarik gitu. Jadi mungkin penjelasan dari saya tentang TensorFlow ini. Untuk membuat teks dengan RNN. Sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.